Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadlia dengan NIM D101211109. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu keadaan memaksa. Keadaan memaksa dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah overmacht dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah force majeure. Penjelasan dari keadaan memaksa yaitu keadaan memaksa ialah keadaan tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh debitur karena suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga yang akan terjadi saat membuat suatu perikatan atau perjanjian. Dalam KUH Perdata tidak ditemukan istilah overmacht atau force majeure ini secara eksplisit. Keadaan memaksa ini juga dibagi atas dua bagian, yaitu keadaan memaksa absolut atau mutlak atau keadaan memaksa relatif atau tidak mutlak. Yang akan saya jelaskan pertama itu keadaan memaksa absolut, di mana keadaan memaksa ini keadaan debitur tidak sama sekali memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya. Contohnya itu seperti si A. Si A ini mempunyai kebun buah. Terus dia juga menyuplaikan buah-buahnya itu ke berbagai pihak yang memesannya. Tetapi pada suatu hari kendaraan yang membawa buah-buah ini mengalami kecelakaan akibat bencana alam, sehingga buah-buah tersebut tidak sampai ke tangan pembeli, ke tangan pemesan. Tetapi karena si A sudah mempunyai itikat baik dan memenuhi kewajibannya untuk mengantarkan buah-buah tersebut, tetapi karena ada peristiwa atau musibah yang di luar kendali si A, maka si A ini tidak dapat dituntut untuk melakukan ganti rugi atau dikatakan lalai atau salah dalam peristiwa tersebut. Terus yang kedua itu ada keadaan memaksa relatif, di mana keadaan memaksa ini dimungkinkan, tetapi hanya saja diperlukan pengorbanan yang besar dari debitur. Contoh kecilnya yang saya ambil itu seperti penjual kue dan pembeli, di mana penjual kue dan pembeli dari awal sudah menyepakati kalau kue ini sesuai desain apa yang pembeli mau, tetapi saat kue itu jadi ternyata desainnya itu agak sedikit berbeda dengan apa yang pembeli mau. Jadi mau tidak mau penjual ini harus mengubah desain yang awal menjadi desain apa yang pembeli sudah tetapkan apa atau yang sudah disepakati di awal. Terus hampir setiap dilaksanakannya suatu perjanjian atau perikatan itu dapat dipastikan para pihak itu yang membuat perjanjian tidak lupa mencantumkan klausula tentang keadaan memaksa, karena keadaan memaksa bisa menjadi alasan pembatasan pemberian ganti rugi tidak terlaksananya kontrak atau perjanjian. Adapun beberapa keadaan yang disebut sebagai keadaan memaksa. Apa saja yang saya jelaskan di awal tadi. Keadaan memaksa itu suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau di luar ekspektasi kita. Berarti contohnya itu seperti bencana alam. Bencana alam itu tidak dapat kita prediksi kapan terjadi, hari apa, jam berapa, detik berapa, menit berapa. Terus yang kedua itu ada peperangan, itu tidak dapat kita ketahui. Terus ada pemogokan umum, huru-hara dan lain-lain sebagainya. Terus ada beberapa pasal-pasal dalam KUH Perdata yang dikaitkan sebagai pedoman tentang keadaan memaksa. Pasal-pasal tersebut ada pasal 1244, ada pasal 1245, ada pasal 1545, ada pasal 1553, 1444, 1445 dan 1460 KUH Perdata. Dari beberapa pasal-pasal KUH Perdata tersebut ada unsur-unsur keadaan memaksa, meliputi yang pertama itu peristiwa tidak terduga, yang kedua tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur, yang ketiga debitur tidak dapat dikatakan
atau tidak dapat terbukti salah atau lalai. Yang keempat itu, jika dijalankan suatu prestasi, maka akan terkena larangan. Terus ada keadaan yang di luar kesalahan debitur. Adapun syarat-syarat dari keadaan memaksa ini, yang pertama itu adanya halangan bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, halangan tersebut tidak dapat dikatakan kesalahan debitur. Yang ketiga, tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur. Terus adapun yang terakhir itu akibat dari keadaan memaksa. Yang pertama dari akibat hukum dari keadaan memaksa ini, yang pertama itu kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi ke debitur. Yang kedua, debitur tidak dapat dikatakan salah atau lalai. Yang ketiga, pihak lawan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian atau kontrak. Sekian penjelasan singkat dari saya apa itu keadaan memaksa. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.